kembali dengan kisah seram. Langsung saja subrek, dan ini dia kisahnya. Ketika putriku diincar kematian, bintang Rian, seorang ayah tunggal, memandang putrinya, Tania, yang tengah bermain dengan kupu-kupu di halaman rumah di desa yang tenang ini. Tania adalah satu-satunya alasan Rian untuk terus berdiri tegar 2 tahun. Lalu, kepergian istrinya yang tiba-tiba, karena penyakit tak terdiagnosis, telah meninggalkan lubang menganga di hatinya, menyisakan gema rasa bersalah yang tak terucap. Setiap senyum Tania, setiap tawa riangnya, adalah cahaya yang mencegahnya terperosok dalam jurang kegelapan. Ia adalah buruh tani yang tak kenal lelah, memastikan putri kesayangannya tak kekurangan sebutir nasi pun. Dunia mereka, sebuah gelembung kebahagiaan yang rapuh, terasa begitu jauh dari segala bentuk kejahatan. Malam itu, hening desa terkoyak oleh suara batu kering yang aneh. Terdengar seperti gesekan tulang dari kamar Tania. Rian sontak terbangun. Jantungnya berdegup kencang. Ia bergegas masuk. Di bawah remang cahaya bulan yang menembus celah jendela, Tania terbaring kaku. Tubuh mungilnya menggigil hebat, kejang yang tak terkendali. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kebiruan, dan matanya membelalak. Lebar, menatap kosong ke sudut gelap kamar. Rian memeluknya erat, namun Tania meronta, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Udara di kamar mendadak dingin menusuk. Meski jendela tertutup rapat, Rian menoleh ke sudut yang ditatap Tania. Ia merasa ada sesuatu di sana, meskipun tak terlihat. Keesokan paginya, Tania terbaring lemah, nyaris tak bergerak. Demamnya membara, namun kulitnya dingin dan lembab. Yang paling mengerikan, di leher Tania tampak guratan merah keunguan melingkar tipis, seolah bekas cekikan, dan di punggungnya muncul bercak-bercak hitam menyerupai memar aneh yang tak mungkin disebabkan benturan biasa. "Ayah, ada bayangan hitam." Dia pegang leher Tania, bisiknya parau. Suaranya nyaris tak terdengar. Rian merasakan hawa dingin yang tak wajar merayapi tubuhnya. Setiap kali menyentuh kulit Tania, sebuah bisikan jahat seolah bergong di benaknya, "Dia akan mati. Kau tak bisa menyelamatkannya." Malam berikutnya, saat Rian duduk di samping Tania yang demam, ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sebuah siluet hitam pekat, tipis dan tinggi, bergerak perlahan dari sudut kamar menuju ranjang Tania. Rian merasakan hawa dingin menusuk dan bau busuk yang samar. Ia mengucek mata, mengira itu hanya kelelahan, namun siluet itu semakin mendekat, melayang di atas tubuh Tania. Tania tiba-tiba meracau, "Pergi. Jangan sentuh Tania." Dengan suara yang lebih dalam, lebih serak, bukan suaranya sendiri, Rian melompat, menyalakan lampu minyak. Siluet itu lenyap secepat kilat, namun bau busuk dan hawa dingin masih tertinggal. Rian tahu, ini bukan hanya penyakit. Rian membawa Tania dari satu dokter ke dokter lain, dari tabib desa hingga rumah sakit kota. Setiap pemeriksaan berakhir dengan gelengan kepala dan diagnosa yang sama, misteri. Semua organ normal, Pak, tapi kondisinya terus memburuk. "Kami tidak tahu apalagi yang bisa dilakukan," kata seorang dokter dengan wajah lelah, menyerah. Harta benda Rian ludes, dijual untuk pengobatan yang sia-sia. Tania semakin kurus, tubuhnya mengering bagai ranting yang layu, dan ia lebih banyak tidur. Terkadang kejang-kejang saat bangun, atau meracaukan nama-nama asing dengan suara lain. Rian menatap cermin, melihat pantulan dirinya yang kurus, mata cekung, dan wajah yang penuh keputusasaan. Ia merasa gagal. Rasa bersalah atas kematian istrinya kembali menghantuinya. Apakah ini karmaku? Apakah aku tak pantas bahagia? Apakah ini hukuman atas dosaku? Bisikan-bisikan itu mulai menggerogoti kewarasannya. Di ambang batas keputusasaan, Rian teringat bisikan samar penduduk desa tentang Tabib Sumi, seorang wanita tua yang tinggal di ujung desa, jauh di balik hutan yang dikabarkan angker. Konon, ia memiliki pengetahuan tentang dunia gaib, tentang hal-hal yang tak kasat mata. Dengan sisa tenaga dan secercah harapan terakhir, Rian menggendong Tania yang kini terasa seringan kapas, menembus rimbunnya hutan yang mencekam menuju gubuk. Reot Tabib Sumi, pohon-pohon di hutan seolah mengawasinya, dahan-dahan melambai seperti tangan kerangka.
Bintang tabib Sumi menyambut mereka dengan tatapan mata yang dalam. Seolah ia sudah mengetahui tujuan kedatangan Rian. Wajahnya keriput namun memancarkan aura kebijaksanaan dan kekuatan. Ia menatap Tania lekat-lekat. Jarinya yang kurus menyentuh dahi Tania yang dingin. Lalu, ia menghela napas panjang. Tatapannya beralih ke Rian. Anakmu diserang, Nek. Suaranya serak, namun tegas. Ini bukan penyakit biasa ini, santet-santet. Yang sangat kuat, santet pemakan jiwa. Ada yang sangat membenci kalian, dan dia mengincar darah dagingmu. Mata tabib Sumi menyipit. Ini adalah santet dendam, Nak. Akar kebencian yang mendalam. Bintang tabib Sumi menjelaskan. Hanya ada satu cara. Nam, kau harus melawan santet itu secara langsung. Temukan siapa pengirimnya dan putuskan ikatannya. Ini akan jadi perjalanan berat, penuh bahaya, dan kau bisa kehilangan segalanya, bahkan jiwamu sendiri. Rian memejamkan mata, memeluk Tania erat. Tekadnya membaja. Aku akan lakukan apapun, tabib. Bisiknya, demi putriku. Tabib Sumi mengangguk. Perlahan, baiklah, malam ini, kau akan memulai ritual pertama. Ini bukan hanya tentang fisik, Rian, ini adalah perang batin. Malam itu, Rian memulai ritual pertama yang diajarkan tabib Sumi. Ia merasakan aura dingin dan berat di sekitar Tania semakin pekat. Seolah entitas itu merasakan perlawanan, mencemooh upaya mereka. Bintang setelah ritual pertama, Rian mulai dihantui mimpi buruk yang mengerikan. Ia melihat Tania tergeletak tak berdaya di genangan darah, atau ditarik oleh tangan-tangan kurus yang keluar dari dinding. Dalam mimpi, suara-suara bisikan jahat terus menggema, kau tak bisa melindunginya. Sama seperti istrimu, tinggalkan dia. Setiap pagi, Rian terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Hatinya dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah yang semakin dalam. Ia tahu, ini adalah serangan mental dari santet itu. Mencoba mematahkan semangatnya bahkan sebelum ia memulai perjalanannya. Perjalanan Rian dimulai, ia harus mengumpulkan bahan-bahan aneh yang hanya bisa ditemukan di tempat-tempat terlarang. Malam pertama, ia menyusuri pemakaman tua yang terbengkalai, tempat di mana roh-roh penasaran bergentayangan, dan tanahnya dikutuk. Kabut tebal menyelimuti nisan-nisan kuno yang patah, membuat suasana semakin mencekam. Bau tanah basar dan anyir darah tersium samar. Rian merasakan hawa dingin menusuk tulang, seolah ada mata-mata tak terlihat yang mengawasinya. Tiba-tiba, dari balik kabut, ia melihat siluet tinggi, kurus, dan bungkuk melintas cepat di antara nisan, disertai bisikan-bisikan asing yang menyerupai desisan ular dan tawa cekikikan yang menggigitkan. Bintang Rian melanjutkan pencariannya ke sebuah gua gelap yang lembab, yang penduduk setempat sebut lubang neraka. Udara di dalamnya terasa berat, menyesakkan, dan berbau belerang. Di sana, ia harus mencari batu berlumut yang diyakini memiliki kekuatan penolak bala. Semakin dalam ia melangkah, semakin kuat bisikan-bisikan yang mencoba merasuki pikirannya. Kau lemah, Rian, kau gagal melindungi istrimu, dan kau akan gagal melindungi putrimu. Serahkan dia, biarkan penderitaannya berakhir. Bisikan itu, kali ini, terdengar seperti suara mendiang istrinya, menusuk langsung ke ulu hati Rian. Rasa bersalah dan keputusasaan yang selama ini ia pendam bangkit kembali, mengancam akan menelannya hidup-hidup. Setiap kali Rian berhasil mendapatkan salah satu bahan ritual, ia merasakan sakit fisik yang mendadak. Kadang muncul memar biru di lengannya tanpa sebab. Kadang ia merasakan pusing hebat hingga nyaris pingsan, atau mimisan yang tak berhenti. Bahkan, suatu pagi ia menemukan goresan panjang yang dalam di punggungnya, seolah dicakar sesuatu yang tajam. Padahal ia tidur sendirian. Tabib Sumi menjelaskan, itu adalah serangan balasan. Nak, entitas itu tahu kau sedang melawannya. Ia mencoba melemahkanmu, namun Rian tak gentar. Setiap luka baru hanya menambah tekadnya. Kondisi Tania tidak menunjukkan banyak perubahan, bahkan semakin parah. Suatu malam, Tania mulai batuk-batuk hebat, bukan batuk biasa, melainkan batuk yang disertai suara tercekik. Rian panik. Lalu, dari mulut Tania, keluar segumpal rambut hitam kusam yang panjang.
disusul oleh 2 buah paku kecil yang berkarat. Rian berteriak kaget, mundur beberapa langkah. Mata Tania terbelalak, menatap rambut dan paku itu dengan ketakutan yang sama. "Ayah, apa itu?" bisiknya liris, air mata mengalir di pipinya. Horor itu kini tidak hanya tak terlihat, tapi menjadi wujud yang nyata dan menjijikkan puncaknya. Suatu sore, Tania tiba-tiba menatap Rian dengan tatapan kosong, mulutnya bergerak, namun bukan suara Tania yang keluar, melainkan suara berat, serak, dan penuh kebencian, suara seorang wanita yang dipenuhi dendam. "Kau tak akan bisa mengambilnya dariku, Rian. Dia milikku. Dia akan jadi tumbal. Darahmu akan kering." Suara itu menggelegar di kamar, membuat bulu kuduk Rian merinding. Tania meronta, air mata mengalir dari matanya, namun suaranya tetap suara. Lain, Rian memeluknya erat, membacakan doa-doa perlindungan dengan suara bergetar. Ia tahu, entitas itu telah mencoba merasuki tubuh putrinya, Bintang. Setelah berhari-hari melakukan ritual dan mencari petunjuk, Tabib Sumi akhirnya mengungkapkan sebuah nama, disusul dengan kisah lama yang telah terkubur. Pelaku santet itu adalah Bibi Risa, tetangga lama mereka yang dulunya akrab. Tabib Sumi menjelaskan, Bibi Risa adalah wanita yang kehilangan anaknya. Dendamnya atas takdir itu sangat dalam. Ia iri pada kebahagiaanmu dan istrimu. Merasa kalian merebut kebahagiaan yang seharusnya ia miliki ketika istrimu meninggal. Dendamnya semakin membara, kebahagiaan Tania yang ceria, bahkan setelah ibunya tiada, menjadi bara api yang membakar. Jiwanya hingga ia gelap mata, ia mencari jalan pintas, membuat perjanjian gelap, dan belajar ilmu santet. Tabib Sumi melanjutkan ceritanya. Bibi Risa telah melakukan perjanjian dengan makhluk kegelapan. Ia menyerahkan sebagian kecil jiwanya untuk mendapatkan kekuatan agar ia bisa mengambil apa yang ia inginkan, yaitu kebahagiaanmu. Santet yang ia kirimkan adalah wujud dari kebencian murni yang ia miliki. Rian mendengarkan dengan nanar. Ia tak menyangka kebencian seseorang bisa begitu pekat hingga rela bersekutu dengan iblis. Ia membayangkan Bibi Risa, wanita yang dulu ia kenal ramah, kini menjadi wadah bagi kekuatan jahat. Rian melangkah menuju rumah tua Bibi Risa yang kini tampak bobrok dan diselimuti aura kelam yang menusuk. Pohon-pohon di sekitarnya layu, rumput mengering, udara di sekitarnya terasa berat, menyesakkan, dan berbau aneh. Perpaduan antara kemenyan basi dan bau anyir darah. Bibi Risa menyambutnya dengan senyuman yang dingin dan sinis, matanya menyeratkan. Kekejian yang tak terlukiskan, ruangan di dalamnya dipenuhi simbol-simbol aneh yang digambar di lantai. Lilin hitam yang meleleh di mana-mana, dan sesajen kering yang menjijikkan. Bintang Bibi Risa mulai merapal mantra-mantra dalam bahasa kuno yang memekakkan telinga. Suaranya berubah menjadi geraman serak, seolah ada entitas lain yang berbicara melaluinya. Ia melambaikan tangannya, dan Rian merasakan energi hitam pekat yang tak kasat mata menyerang, mencoba mengikat kembali jiwanya dan jiwa Tania. Bisikan-bisikan keji tentang kutukan, penderitaan abadi, dan kematian yang tak terhindarkan keluar dari mulutnya, seolah ia adalah perwujudan iblis. Udara di ruangan bergetar, dan benda-benda kecil di sekeliling mereka mulai melayang. Rian menatap mata Bibi Risa, bukan dengan amarah, melainkan dengan kekuatan cinta seorang ayah yang tak terbatas, yang kini membakar setiap sel tubuhnya. Ia memejamkan mata, memvisualisasikan Tania, senyum manisnya, tawa riangnya yang telah lama hilang. Dengan segenap kekuatan batinnya, Rian memancarkan aura perlindungan yang tak terlihat, membangun perisai kokoh yang menangkis setiap serangan gaib. Tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin membasahi dahinya, setiap ototnya berteriak melawan. Energi gelap yang berusaha merasuk, darah mengalir dari hidungnya. Setiap kali Rian menangkis serangan Bibi Risa, ia merasakan rasa sakit fisik yang luar biasa. Seolah ada jarum-jarum tak terlihat yang menusuk jantungnya, atau api yang membakar di dalam tubuhnya. Kaki Rian terasa lemas, lututnya nyaris menyerah. Bibi Risa terus menyerang dengan kekuatan penuh. Wajahnya berubah mengerikan, urat-urat menonjol.
Di pelipisnya, matanya memancarkan api kebencian. Rian tahu, ia hanya punya sedikit energi lagi. Ini adalah pertaruhan terakhir, bukan hanya untuk Tania, tapi untuk jiwanya sendiri. Ia harus bertahan. Bintang pertarungan batin itu terasa seperti kekekalan. Sebuah tarung antara cinta murni dan kebencian murni. Rian merasakan seluruh energinya terkuras habis. Kepalanya terasa dihantam ribuan palu. Namun ia terus berpegang pada bayangan wajah Tania. Pada sumpah untuk melindunginya, ia berteriak dalam hati, "Tidak akan. Kau tidak akan mengambilnya." Perlahan, seperti kabut tebal yang tersapu badai, aura hitam pekat di sekitar bibir Risa mulai memudar, retak dan pecah seolah sebuah cermin pecah. Mantra-mantranya terhenti, suaranya tercekat, bibir Risa terhuyung, ambruk ke lantai, seolah kekuatannya telah ditarik paksa. Tubuhnya layu seolah mengering dalam hitungan detik. Rian terengah-engah, tubuhnya lemas tak bertenaga, namun ia merasakan ikatan gaib yang menjerat Tania telah terputus. Hancur berkeping-keping, Rian kembali ke rumah. Tubuhnya nyaris tak kuat berdiri. Ia merangkak ke kamar Tania. Fajar mulai menyingsing, membawa serta harapan. Cahaya matahari menembus celah jendela, mengusir kegelapan dari kamar Tania. Jeritanya yang memilukan kini telah lenyap. Demamnya berangsur turun, dan guratan merah tungguan di lehernya memudar. Begitu pula bercak hitam di punggungnya. Lalu, di antara desahan napasnya yang tenang, mata Tania terbuka perlahan. Ia menatap Rian, dan di wajah mungilnya terukir senyum lemah yang tulus. Senyum pertamanya dalam waktu yang sangat lama. "Ayah," panggil Tania lirih. Suaranya sedikit serak namun jelas. Suara mungilnya sendiri, bukan suara yang lain. Rian bersujud, syukur di samping ranjang Tania. Air mata kelegaan membanjiri pipinya, membasahi tangannya yang kini menggenggam erat tangan hangat putrinya. Ia memeluk Tania, merasakan kehangatan tubuhnya yang kembali. Detak jantungnya yang teratur adalah melodi terindah yang pernah ia dengar. Tania membalas pelukannya, meskipun lemah. Pelita hatinya kini kembali bersinar terang benderang. Bibir Risa menghilang, tak pernah terlihat lagi di desa. Rumahnya dibiarkan kosong, terbengkalai, menjadi saksi bisu dari kebencian yang pernah menghuni di dalamnya. Penduduk desa berbisik tentangnya. Ada yang mengatakan ia mati karena ilmu santetnya berbalik menyerang. Ada pula yang percaya ia menjadi gila dan lari ke hutan. Rian tidak peduli. Yang penting baginya, Tania selamat. Namun, pertarungan itu meninggalkan bekas luka yang tak terlihat pada Rian. Ia sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk, dan terkadang hawa dingin serta bau busuk samar masih tercium di sudut kamar, sebagai pengingat akan kengerian yang pernah terjadi. Kini, Rian dan Tania hidup dalam kedamaian. Bekas luka memang ada, baik secara fisik maupun mental. Namun, mereka telah menemukan kekuatan baru dalam cinta dan pengorbanan. Malam-malam yang penuh teror, penglihatan mengerikan, dan penderitaan takkan pernah terhapus dari ingatan. Tapi itu semua membuat ikatan mereka semakin kuat. Santet itu mungkin telah pergi, namun kisah tentang perjuangan seorang ayah yang tak kenal menyerah demi menyelamatkan darah dagingnya akan selalu menjadi pengingat bagi Rian. Sebuah bukti nyata bahwa kekuatan cinta yang murni mampu menembus kegelapan paling pekat sekalipun, membawa harapan dan cahaya bagi jiwa-jiwa yang menderita. Dan di setiap pagi, tawa Tania kembali mengisi rumah mereka, lebih nyaring, lebih tulus, menjadi melodi terindah bagi Rian, melukiskan kembali harapan di setiap sudut hati mereka. Mereka telah melewati badai yang mengerikan, dan kini mereka siap menyambut fajar yang baru, tumbuh lebih kuat dan lebih dewasa dari sebelumnya.